Selamat datang di Produktif Era. Be produktif in this era. Oke, selamat datang semuanya. Kenalin dulu, aku Argian Safatri Ridwan sama teman aku Angga Wibowo di sini. Nah, kami tergabung dalam channel Produktif Era, di mana nanti channel ini bakal bahas banyak sekali ya kan ya. Yoi man. Contohnya apa tuh? Paling kayak edukasi, kayak politik, sex education, semua yang Semua. akan meresahkan di Indonesia dan juga mungkin di luar negeri bisa jadi. Jauh ya. Semua ya, serius semua, amat ya. betul. Serius ya, ini kayak serius banget pembahasannya, padahal enggak. Nanti kita Yes. kemas dalam bahasa sehari-hari, bahasa pergaulan yang ya kalian tahu sendiri lah gimana pergaulan sekarang Bisa ya. meresap ya. Bisa warga. meresapi. Jadi channel ini nih bakalan bergerak di bidang edukasi. Jadi channel-channel ini kita kayak bakalan banyak beropini asal dengan fakta dan data. Yup, itu perlu, karena kalau cuman opini doang nanti menggiring ke yang hoax. Yes. Dan That's itu right. jangan. Dan itu jangan. Itu bahaya banget ya. Bahaya. Boleh kena UU ITE segala Yo, macam. banyak. UU ITE lagi itu pasalnya pasal karet. Ya. Pasal karet. Ya, pasal karet. So, kita mau bahas apa di sini? Nah, Ini. untuk video pertama ini kita bakal bahas yang sekarang jadi problematika orang banyak, Apa itu? COVID-19. Alright, COVID-19 ya, atau pasti biasa kalian- disebut dengan corona ya, Yuk. virus corona. Pasti kalian udah banyak tahu lah kayak mana itu corona sekarang kan, tentang Oke. ya tentang ekonomi, segala hal lah, pariwisata semuanya. Iya, sebenarnya corona ini bisa dibilang kayak gimana ya, kayak tidak ada menguntungkan sama Ya, sekali. Ya. pasti. Ada sih menguntungkan menurut aku, kayak menguntungkannya kita lebih banyak waktu sama keluarga. Nah, itu aja sih gitu. Positifnya itu sih, tapi Positifnya itu, sama ya. ini nanti kita bahas ada apa usaha apa yang banyak untung di corona Ya, sekarang, betul, masa betul, pandemi. betul. Itu nanti kita bakal bahas nanti. Ada So- pembahasannya. So, jadi corona itu sekarang data dari pemerintah, dari datanya itu sudah 25.700. Yes. Nah, 25.773 orang kasusnya Ya, itu case-nya. positifnya itu kalau nggak salah meningkat 557 orang. Dan yang sembuh itu baru 7.015 yang sembuh. Lalu yang meninggal itu ada 1.573. Itu bisa dibilang awal-awal kita kena corona itu agak lebih banyak meninggalnya ya daripada ini ya sembuh. ibaratnya kayak balapan sih waktu itu. Iya. Yang sembuh sama yang meninggal nih duluan nih meninggal. Tapi sembuh Betul. lama-lama naik. Ya bagus sih, itu hal yang bagus. Cuman ya gimana ya, stop lah ngebandel gitu. Betul. Karena Hal itu kalau nggak salah menurut aku karena Pak Jokowi sendiri kemarin belum ada persiapan masalah kayak alat-alat tesnya, ya, untuk alatnya swab tesnya, kita belum memadai. iya waktu itu. APD-nya juga belum belum ada, Nggak lengkap banyak, ya, banyak kurang sih sampai kemarin kan ada tuh banyak tuh di Batam sendiri pun kemarin ada kan yang rumah sakit mana gitu. Jadi dia pakai ini pakai jas hujan. Jaket hujan ya. Pakai jas hujan, mereka pakai jas hujan itu ganti-ganti itu karena kurangnya APD. Karena mungkin awal-awal corona itu sebelum kita kena case pertama di Indonesia sendiri kita belum ada strategi untuk memerangi corona ya. Beda dengan kayak Vietnam atau negara-negara yang kayaknya sudah siap gitu kalau misalkan corona ini bakal datang. Justru kita kemarin itu kayak meremehkan. Ya agak bilangnya bilangnya corona nggak bakal masuk Indo. Karena kita aja mandi banjir, kita mandi berenang. Iya. Katanya makan nasi kucing yang bikin kita lebih kuat. Dan sekarang Ya, nanti kita akan bahas itu ya. Ya. Jadi casesnya itu ada 25.000 lah, 25.000 sekian yang positif. Nah, kira-kira menurut Argi itu gimana tanggapannya? sedih sih. Gitu ya. Karena makin banyak cuy, kalau itu bisa aku berhentiin, rasanya pengen bilang stop lah, udah stop. Terus langsung stop itu, itu enak banget. Ya. Tapi ini corona ini virus, bukan orang. Kalau bisa dibilang sama dengan kayak virus-virus sebelumnya ya. Kalau H1N1, H5N1 tuh bisa di stop penyebarannya kalau Dibakar. ngebakar. Kalau unggas ya. Ya unggas, Unggas. Nah, itu harus dibakar. Kalau flu Masalah ya. babi, Kalau flu babi pun nggak menyebar sih dia. betul. Dia nggak menyebar Cuman manusia gitu. ya cuman tetap sampai sekarang kan masih ada, cuman nggak keliput. Ya, Nah kalau misalnya suaranya ini sekarang agak-agak hilang,
Nah, Hujan. ini di sini hujan. Di sini sekarang lagi hujan, di Iya. tempat kita syuting sekarang lagi hujan. Terus kalau ada suara nah itu biasalah terjadi di kota-kota besar. Jadi mohon Karena maklum ya. sekarang soalnya lagi musim hujan sekarang di Batam. Betul. Sehari bisa 3 kali hujan. Jadi video ini dibuat khusus untuk kalian yang pengen dapetin ilmu baru, tapi dengan keadaan seperti ini. Oke? Tapi jangan lupa subscribe, like, and share biar video ini semakin berkembang. That's Channel right. ini semakin berkembang, semakin bagus cara pengambilannya, semakin kalian banyak pengetahuan. Alright. So sekarang respon Argi sendiri lah. Bagaimana tentang kepedulian masyarakat tentang pandemi ini, tentang COVID ini? Kalau banyaknya masih mandel sih ya. Kayak di di salah satu daerah di kita juga mereka masih banyak ngumpul gitu kan. Padahal mereka udah masuk zona merah. Tapi nggak bisa disalahin juga. Betul. Mungkin mereka memang berkepentingan seperti Gojek apa segala macem kan. Mungkin mereka memang berkepentingan cari kerja. Ya kan, nggak bisa disalahin total. Tapi yang untuk yang berkumpul-kumpul ini nih, yang masih sering berkumpul rame-rame lebih dari 5 orang, nah itu yang bandel. Anda kalau mau sakit sendiri aja, Jangan banyak bawa orang, jangan sebar-sebarin. Ya sih, betul sih. Tapi kalau menurut aku sendiri ya, kalau untuk merespon kepedulian masyarakat tentang corona ini, ada beberapa yang udah peduli tentang penyebarannya. Kayak misalkan di kota Batam ini, khususnya Batam ini, di daerahku namanya daerah Batam Center. Itu semenjak corona masih Batam itu kalau nggak salah positifnya kemarin ada di Batam Center kalau nggak salah ya. Awal-awal. Ya, awal-awal case-case yang daerah awal-awal ada di Batam Batam Center. Batam Center legenda kan? Ya, di Awal-awal. belian kelurahan belian itu, itu aku udah di hampir semua masyarakat di Batam Center itu udah agak sepi sih jalannya, karena mungkin mereka juga pertama takut penyebarannya makin melebar, juga mungkin perusahaan-perusahaan yang ada di Batam Center itu kan, Batam Center kan bisa dibilang tempat industri juga ya, banyak tempat industri, jadi perusahaannya juga banyak yang tutup. Dan itu yang bikin Batam Center lagi sepi-sepinya gitu. Tapi memang kemarin yang pas 2 minggu diterapin kita PSBB, bisa dibilang PSBB lah ya. Itu kemarin bener-bener sepi sih Batam Center. Iya, betul. Batam Center, Batu Haji, terus daerah industri gitu sepi sih. Karena aku Betul. waktu itu ada ngantar barang kan. Itu sepi. Bukan main biasanya ramai, sekarang sepi. Iya. Tapi kayaknya sekarang udah kembali normal lagi sih. Jadi merespon kepedulian ini ada beberapa yang peduli dan ada beberapa yang nggak peduli. Yang nggak peduli ini mungkin mereka percaya mereka nggak akan kena gitu loh. Iyalah. Nah, sedangkan orang yang nggak peduli atau peduli pun yang nggak punya gejala corona atau COVID-19 ini bisa kena loh. Bisa lah. Jangankan itu atlet basket NBA itu aja bisa kena. Ya betul. Cuman gara-gara Nick itu dia bekas kena orang positif corona terus dia pakai. Ya betul. Nah, terus dia kena. Sama film Thor, kalau kalian tahu si Hamdal itu juga kena tanpa ada gejala. Tuh. Jadi yang bahaya ini sebenarnya bukan PDP, bukan ODP, tapi OTG, orang tanpa gejala. Betul, itu dia. betul. Jadi itu kalau yang bahaya. amit-amit sambil melayu, misalkan pasti. kita atau siapa kita habis kena sama orang yang nggak ada gejala, tiba-tiba kita yang kena. Nah, itu Karena amit-amit. kita sendiri juga nggak tahu nih, bisa jadi kau udah kena OTG, bisa jadi aku udah kena juga. Jadi ya sering-sering lah cuci tangan, jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar. Betul. Karena ya kita percaya imun kita kuat. Apa kabar dengan imun orang? Bisa jadi dia lagi lemah, terus kita kenain. Nah, kalau dia stres, itulah yang penyebabnya banyak meninggal. Betul sih, betul. Jadi untuk merespon kepedulian masyarakat tentang COVID ini, menurut aku sih tergantung dengan daerah-daerahnya. Kalau di Batam Center kayaknya lebih peduli, kayaknya nggak mau bikin penyebarannya itu makin melebar. Ya. Kalau gimana nih tentang Bengkong? Bengkong nggak usah ditanya lah ya. Oh, Bengkong. Kau pergi ke sudut, pasti ada yang berkumpul. Iya. Apalagi terutama di Bengkong Sadai ya. Bengkong Sadai kemarin ada kasus Satu keluarga. Iya, yang satu iya. keluarga Nanti itu ya. aku tunjukin source-nya di sini ya. Itu bakalan ada, itu udah ada sih sebenarnya. Kasusnya itu ada di Bengkong Sadai dan itu dia katanya WNA dari Malaysia balik ke sini gitu. Balik ke WNA enggak, WNI berarti. Oh iya, maksudnya TKI. ah iya itu.
Nah itu dan dia nyebarin satu virus itu ke keluarganya. Nah keluarganya itu punya kerabat di luar, jadi mereka saling kerabat lah, maksudnya saling menyebarkan sesama kerabat gitu. Nah Iya pasti banyak. jadi aku pun sering nengok, memang sih zona merah kemarin di Bengkong sudah ada zona merah semenjak ada kasus itu di Sadai itu. Nah sempat kesana mungkin karena mau nengok kondisi Bengkong itu gimana, sekalian juga ngecek kan apa benar sih kepedulian orang Bengkong ini nggak ada gitu tentang corona gitu. Memang masih ramai sih. Pasti masih ramai, soalnya di sana juga apa ya? Mungkin karena udah terlalu Padat. terus memang keperluan mereka memang banyak. Betul. Mungkin jadi ya ramai terus gitu loh. Di situ tuh Ya. ramai terus, tapi ya it's okay kalau memang itu keperluannya penting. Betul. Tapi kalau untuk sekedar ngumpul nanti dulu lah. Iya. Cek-checking dulu lah. Kayak kita nih sekarang bikin video ini, kita udah melewati banyak tes. Betul. Aman. Tes CPNS, Ya. tes admin. Terus admin ya. Semua ya. Nah, kita udah hand sanitizer apa segala Iya. macam. Aku sampai bawa sanitizer loh, jadi pakai masker juga ke sini, dan kita lagi ada di rumah Argi sih. Iya. Rumah home sweet home-nya si Argi. Home tweet home. Right.